Halo Sobat Desa, apa kabar semuanya? Saya doakan kita masih sehat-sehat selalu dan masih diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Tak lupa saya ucapkan salam dari desa untuk yang di kota. Masih seperti biasa sahabat ya, masih disambut dengan pohon kopi saya yang bagus-bagus dan gini ini sahabat ya. Hari ini sahabat saya mau sedikit berbagi informasi, tapi sebelumnya saya mau kasih tahu sama sahabat ya, saya bukan ahlinya kopi, bukan pakarnya kopi sahabat ya. Saya cuma ingin sedikit berbagi informasi, kebetulan saya menanam kopi sahabat. Buat sahabat yang baru singgah di channel YouTube ini, tetap saya mohon bantuan like, subscribe, komen, serta share video ini sahabat ya. Jadi begini sahabat, eh, sedikit informasi ya sahabat ya, yang ingin saya bagikan yaitu masalah penyemprotan. Jadi banyak cara, eh, maksud saya banyak cara orang melakukan penyemprotan itu supaya mendapatkan hasil yang bagus sahabat ya. Yang ingin saya bagi saat ini adalah bagaimana di tempat saya melakukan penyemprotan sehingga buahnya itu bisa bagus-bagus, kemudian daunnya bisa hijau-hijau, kemudian bisa menghasilkan buah yang sangat banyak sahabat. Mungkin seperti itu sahabat ya, tetap ikuti aktivitas saya. Baik sahabat, seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya, saya ingin sedikit berbagi informasi, tentunya masih seputaran kopi, tapi sebelumnya saya mau sampaikan ya, saya bukan ahlinya kopi, bukan pakarnya kopi, cuma ingin sedikit berbagi informasi seputaran kopi sahabat. Kemudian saya juga mau sampaikan sama sahabat, beda tempat, beda perawatan sahabat ya. Mungkin di tempat saya yang saya terapkan seperti ini, mungkin di tempat lain juga berbeda-beda, tapi sebelumnya tak mau kasih lihat dulu buah kopi saya. Wow, lebat-lebat, besar-besar, bagus-bagus, gini gitu sahabat ya. Nah, baik sahabat, jadi begini sahabat ya. Uh, pada umumnya itu semua atau para petani dimanapun tempatnya berada itu ahli dalam melakukan penyemprotan untuk tanaman ya, jenis apapun. Jadi teman-teman atau sahabat-sahabat yang di luar sana itu semuanya sudah pintar menyemprot sahabat. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah cara menyemprot pohon kopi. Karena berbeda bagi yang tidak tahu ya sahabat. Bedanya apa? Jadi tetap ikuti video ini, jangan dipotong, diperhatikan supaya tidak gagal paham sahabat ya. Baik sahabat, ayo. Ini kopi saya sahabat ya. Bagus-bagus, gini sahabat ya. Nah, kopi saya buahnya tak kasih lihat dulu. Wah, buahnya lebat-lebat, bagus-bagus Jan. Oh, ini lagi, oh, saya nggak bohong sahabat, lihat buahnya. Jan, bagus tenan sahabatnya. Jadi begini sahabat, dalam penyemprotan pohon kopi itu banyak yang salah ya sahabat. Bukan yang salah, tapi pada umumnya penyemprotan itu memang tergantung dari petani itu sendiri. Mau melakukan penyemprotan dari bagian luar dari daun-daunnya begini, atau melakukan penyemprotan dari bagian dalam-dalamnya, itu semua tergantung dari petani itu sendiri sahabat ya. Tapi untuk tanaman kopi, tanaman keras ini saya ingin sedikit berbagi informasi yang mungkin apa namanya, sahabat di luar sana tidak tahu atau kurang paham sahabat ya, bahwa sebenarnya apabila kita melakukan penyemprotan pada pohon kopi itu jangan sering dari bagian luarnya begini. Maksudnya begini sahabat, bukan jangan sering dari bagian luarnya, tidak. Maksud saya pada saat kita menyemprot, kita melakukannya itu kita kurangi yang bagian luar, yang seperti ini sahabat ya. Kita kurangi yang bagian luar, yang kita semprot yang dari luar begini, kita semprot itu dari dalam sahabat, dari sininya, di bagian dalamnya sini ya, yang tidak terkena sinar matahari, itu yang kita lakukan penyemprotan sahabat. Karena apa? Karena bagian dalam daun kopi ini, bagian dalamnya ini sahabat ya, bagian dalamnya daun dalam kopi ini, itu yang memproses unsur hara sahabat. Maksudnya dalam artian yang memproses zat-zat atau vitamin-vitamin atau eh, yang mengelola lah ibaratnya pakannya. Penyimpanan pakan itu kan disimpan di dalam daun. Kalau tumbuhan sahabat ya, pada saat kemarau dia akan melakukan apa namanya, pengeringan daun atau digugurkan supaya
untuk menghemat nutrisi yang ada di dalam kandungan pohon kopi itu sendiri, sahabat ya. Jadi begini sahabat, kalau mungkin ya di tempat lain melakukan penyemprotan itu sama seperti saya sahabat ya, sama sebenarnya. Saya juga melakukan penyemprotan itu sebenarnya dari bagian luarnya begini sahabat ya, bagian luarnya, tapi tidak terlalu berkabut atau tidak terlalu berasap atau tidak terlalu sering sahabat ya. Saya lebih dominan itu melakukannya dari dalam sahabat, bener ini sahabat ya. Jadi saya melakukan penyemprotan itu dari bawah sahabat, dari bawah pohon kopi begini tak semprot cus ya, tak semprot bagian bawahnya itu, bagian bawahnya tak semprot karena saya mendapatkan informasi sahabat. Ini saya sudah terapkan belum lama juga sahabat ya. Saya menerapkan kurang lebih berapa 1 tahunan inilah sahabat. Saya menerapkan penyemprotan yang saya lakukan dari bawah, dari daunnya yang bagian bawah begini sahabat ya, dari bagian bawah ini. Jadi semprot dari bawah sini jus begitu, sahabat bisa lihat sendiri buahnya loh. Mbok kira ngapusi aku sahabat loh, lihatan buahnya lepet-lepet ini sahabat. Nah, lihatan buahnya, wah lepet-lepet. Ini saya melakukan penyemprotan dari dalam sahabat ya, dari dalam. Selain penyemprotannya tapis, maksudnya merata ya, semuanya kena, hasilnya juga bagus sahabat. Jadi begini sahabat, saya mendapat informasi ini dari sahabat saya yang ada di Lampung ya. Sekali lagi saya mendapatkan informasi dari sahabat saya di Lampung, kemudian dia bercerita, mas kalau nyemprot dari sebelah mana? Maksudnya dalam bagian pohon ini sahabat ya. Saya bilang ya semprot dari luarnya saja. Saya ambil kanan kirinya, kemudian saya semprot. Wah mas, memang benar, pada umumnya penyemprotan begitu. Tapi coba sekarang mas terapkan, selain dari luar, selain dari bagian luar, mas semprot dari bagian dalamnya juga, supaya bagian dalam daun yang atas-atasnya ini sahabat ya, bagian dalam ini kena semprot. Saya bilang, kenapa mas? Ternyata sahabat, lebih bagus prosesnya penyerapan unsur haranya itu bagi tanaman kopi yang ketimbang dari celah bagian luar. Maksudnya dari daun luarnya ini ya, kalau dibandingkan dari daun luarnya ini, kalau dengan bagian dalamnya ini, itu lebih bagus penyerapannya di bagian dalam sahabat. Karena semua proses pengolahan itu katanya sahabat saya dari dalam sahabat. Jadi yang bisa menyerap, yang bisa mengelola makan apa segala macam yang kita semprotkan bisa diserap itu dari bagian dalam. Dan karena saya penasaran sahabat, nah saya juga buka di Google apakah benar ini teori ini, dan ternyata sahabat benar sekali. Nih sahabat tak kasih lihat kopi saya ya. Nah sahabat bisa lihat sendiri kopinya, lepet-lepet sahabat, bagus-bagus bener, nggak bohong kopinya. Gini semok-semok sahabat, cuman lepet-lepet sekali sahabat ya. Mantap. Jadi begini sahabat ya, sekali lagi saya sampaikan, beda tempat beda perawatan ya. Ini yang saya sampaikan ini penyemprotan yang di tempat saya transmigrasi. Saya melakukan penyemprotan ini di tempat saya transmigrasi dan saya mendapatkan hasil yang sangat-sangat bagus sahabat. Daunnya hijau, lebat, ranting-rantingnya itu tunasnya itu bagus, tumbuh-tumbuhnya. Kemudian buahnya, bunganya itu, lihat ini. Sahabat bisa lihat sendiri. Panjang-panjang sampai 15-20 bonggol sahabat, beneran nih. Karena saya melakukan penyemprotan dari bagian dalam. Karena kalau kita melakukan penyemprotan dari bagian luar, biasanya juga obatnya itu tidak tembus sahabat. Tapi kalau kita melakukan penyemprotan dari bagian dalam, obatnya itu bisa meresap ke dalam. Maksudnya dalam artian hama-hama yang tertutupi dengan daun-daun itu semua kena. Sahabat bisa lihat sendiri. John, buahnya loh. Lebat-lebat sahabat. Bagus-bagus buahnya. Wah, ini kurang lebih kisaran bulan 12 ya sahabat ya, panen. Wah, bagus sekali sahabat. Jadi mungkin seperti itu saja sahabat ya yang bisa saya sampaikan tentang proses penyemprotan kopi ini ya. Tapi kembali lagi kepada sahabat-sahabat saya yang di luar sana, apakah akan menerapkan metode ini atau tidak. Tapi percayalah sahabat, saya sudah melakukannya dan hasilnya untuk kopi-kopi saya, tak kasih lihat tuh kopi-kopi saya ini. Kalau saya dikira ngapusin, tak angkat lagi sahabat tuh loh, nggak ada yang kuning sahabat, hijau-hijau semua loh. Lihat ini.
hujan. Benar-benar kopi saya mantap-mantap sahabat ya. Baik sahabat, mungkin seperti itu saja ya. Buat yang baru singgah tetap saya mohon bantuan like, subscribe, komen, serta share video ini sahabat ya. Oke, salam anak transmigrasi.